Shalom semuanya. Halo shalom teman-teman yang ada di rumah, dimanapun teman-teman berada. Kita berjumpa lagi di Glow Youth Makassar. Bersama saya Stefanus. Biasanya kita yakin dan percaya kita bertemu walaupun nggak secara langsung. Hadirat Tuhan akan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Kita harus yakin dan percaya apapun yang terjadi, apapun yang kita alami saat ini, itu adalah seizin dari Tuhan kita. Tidak ada satupun rencana kecelakaan yang Tuhan rencanakan untuk kita, tapi rencana kebaikan. Percayalah bahwa Dia akan selalu beserta kita. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pada youth pada minggu ini, ada baiknya kita berdoa. Kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan kepadamu atas kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Pada minggu ini Tuhan, bersama-sama kami Tuhan melakukan ibadah online Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, ini adalah seizin Engkau Tuhan. Hamba yakin dan percaya Tuhan Yesus, Kau berkati Tuhan setiap kami Tuhan yang menonton Tuhan atau yang menyaksikan Tuhan ibadah youth pada saat ini Tuhan. Hamba yakin dan percaya Tuhan, Kau sertai kami Tuhan, Kau lindungi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau selalu jamah kami Tuhan Yesus. Utuslah Roh Kudus-Mu Tuhan, menjaga, melindungi, memberkati kami Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Biarkan kami Tuhan terus untuk memuji dan mengesahkan nama-Mu. Berkati Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal perkenalan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji dan mengesahkan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik teman-teman, mari kita bersama-sama untuk memuji, mengesahkan nama Tuhan. Nothing can stop us now.
dia adalah satu-satunya jalan keselamatan.
Kita berjumpa adik-adik ya di hari ini. Walaupun saya tidak melihat kalian semua dan hanya kalian yang melihat saya, tetapi saya percaya bahwa anugerah Tuhan, kasih dan karunia Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita semua sebagai anak-anak muda Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Biasanya kita bertemu melalui aplikasi Zoom, tapi hari ini kita bertemu lewat sebuah media yang bernama YouTube ya. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Baik, langsung saja hari ini saya mengangkat tema firman Tuhan, yaitu iman yang mengalahkan ketakutan. Iman yang mengalahkan ketakutan. Beberapa hari kemarin Ketua Pemuda memberi saya waktu untuk mengisi khotbah pemuda buat hari ini. Dan saya tiba-tiba berpikir apa yang saya harus khotbahkan. Dan akhirnya saya teringat dengan salah satu status yang saya buat di Instagram, yaitu ketakutan tidak akan mengerjakan sesuatu, tetapi iman akan mengerjakan sesuatu sekalipun itu mustahil atau sekalipun itu tidak mungkin. Tetapi karena iman di dalam Kristus, maka segala sesuatunya menjadi mungkin. Mari kita baca dasar firman Tuhan dari Lukas. Kitab Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-43 sampai dengan ayat yang ke-48. Jika teman-teman sudah mendapatkannya, saya membacakannya buat kita semua. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Lihat firman Tuhan ini, 12 tahun wanita ini pendarahan dan tidak ada yang bisa menyembuhkan dia. Selanjutnya, ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Selanjutnya, lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Ini ayat yang selanjutnya, ayat yang paling luar biasa. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Wow, pergilah dengan selamat. Luar biasa ya, iman dari seorang perempuan yang pendarahan setelah 12 tahun. Teman-teman pemuda yang dikasihi oleh Yesus Kristus, iman mengalahkan ketakutan. Akhir-akhir ini dunia sedang dilanda oleh ketakutan. Bukan cuma dunia yang ada di luar sana, yang kita lihat pemerintahan sedang takut, pemimpin-pemimpin kota sedang takut, pemimpin-pemimpin bangsa sedang takut. Tetapi bagi kita orang percaya, utamanya bagi kita anak-anak muda Tuhan, kita juga sedang mengalami yang namanya ketakutan.
Ketakutan apa teman-teman? Ketakutan mengenai wabah pandemi corona atau yang biasa disebut COVID-19 ini. Ketakutan ini bukan cuma melanda dunia, bukan cuma melanda orang-orang dunia, tetapi ketakutan ini juga melanda orang percaya. Ketakutan ini juga melanda pemuda-pemudi Kristen. Jika kita menyimak firman Tuhan ini dengan baik, nah, kita akan melihat bahwa seorang perempuan yang sudah pendarahan selama 12 tahun. Dari mana kita tahu? Dari bacaan kita barusan. 12 tahun dia pendarahan, teman-teman. Pendarahan ini bukan pendarahan biasa ya. Minta maaf, ini bagi seorang perempuan. Ini pendarahan yang dengan istilah medis disebut dengan menstruasi. Tapi ini bukan sesuatu yang biasa, karena firman Tuhan mengatakan sudah 12 tahun dia mengalami pendarahan. Semua upaya telah dia lakukan, semua obat-obatan telah dia minum, semua tabib telah dia datangi. Karena di ayat yang ke-43 di bagian-bagian akhirnya, 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Dia sudah melanglang ke sana kemari, melanglang buana, mencari tabib, mencari dokter, tetapi tidak ada yang berhasil untuk menyembuhkannya. Semua yang dia lakukan adalah sia-sia. Nah, ketika dia melihat Yesus, perempuan ini berkata dalam hatinya, asal ku jama jumbai jubahnya, aku sembuh. Wow, ini sebuah iman yang luar biasa. Asal ku jama jumbai jubahnya, asal ku jama ujung bajunya, aku sembuh. Terkadang orang untuk mendapatkan kesembuhan dia harus melihat hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang besar. Tetapi hari ini kita melihat peristiwa perempuan yang pendarahan 12 tahun ini. Dia berkata, asal ku jama jumbai jubahnya, aku sembuh. Ini suatu perkataan iman yang luar biasa. Nah, teman-teman sekalian, saya dapat membayangkan ketika perempuan ini memutuskan untuk menjamah jubah Yesus. Apa yang akan dia lakukan itu bukan sebuah perjuangan yang mudah. Untuk menjamah jumbai jubah Yesus, perjuangan yang harus dia lakukan itu tidak mudah. Dia harus mengorbankan fisiknya maupun psikisnya atau secara psikologi. Ada dua hal, yaitu psikologinya dan fisiknya, tenaganya, ya. Nah, saya juga dapat membayangkan ketika dia memutuskan untuk mendekat kepada Yesus, dia ada di bawah ketakutan. Mengapa? Karena yang pertama kita melihat adat istiadat Yahudi, perempuan yang pendarahan itu najis. Apalagi 12 tahun, teman-teman. Yang rutin aja setiap bulan datangnya normal-normal aja, itu dianggap oleh orang Yahudi najis. Jadi perempuan yang najis itu tidak dapat bersentuhan dengan orang lain. Mereka tidak boleh ibadah, masuk di sinagoga. Mereka tidak boleh duduk di sembarang tempat. Karena tempat yang mereka duduk itu, ketika orang lain duduk di tempat itu, maka orang itu pun menjadi najis.
Jadi bagi pandangan orang-orang Yahudi, perempuan yang sedang pendarahan itu najis. Ini bisa kita baca di dalam kitab Imamat 15 ya. Ayat yang Imamat 15 itu kita bisa melihat pasal seutuhnya. Perempuan, laki-laki yang mengeluarkan lelehan juga itu najis. Jadi bagi orang Yahudi, perempuan yang pendarahan itu najis. Yang kedua, cemooh yang dia harus terima. Ini akibat-akibat psikisnya. Cemooh yang harus dia terima akibat dari pendarahannya. Seharusnya perempuan ini mengasingkan diri, tetapi dia malah ada di tengah-tengah orang banyak. Jadi selain najis, perempuan yang pendarahan itu harus ada di luar kemah, harus ada mengasingkan diri. Jangan ada di tengah-tengah orang banyak. Tidak boleh, karena mereka najis. Yang selanjutnya, ini fisiknya, secara banyak mengelilingi Yesus. Yesus datang di ayat yang ke-40 ya, kita bisa melihat 43 di ayat ke-40-nya. Orang banyak, ketika Yesus datang, orang banyak berbondong-bondong mengelilingi dia. Di ayat yang selanjutnya di ayat yang ke-47, Petrus berkata, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak Engkau." Orang banyak mengerumuni Yesus saat itu. Dan perempuan ini mencoba mendekati Yesus. Tentu ini bukan sesuatu hal yang mudah buat perempuan itu. Butuh perjuangan, butuh tenaga ekstra. Di tengah-tengah kesakitannya karena pendarahan, dia butuh perjuangan ekstra menerobos orang-orang itu untuk bisa menjamah jumbai baju Yesus. Oleh karena itu ini bukan suatu perjuangan yang mudah, teman-teman. Butuh pengorbanan ekstra buat perempuan ini. Dan saya percaya ketika dia memutuskan untuk menjamah jumbai Yesus agar dia sembuh, di saat itu dia pun mengalami yang namanya ketakutan. Ketakutan apa? Saya sudah jabarkan dari tadi, bahwa seorang perempuan pendarahan itu najis. Tidak seharusnya dia berada di tengah-tengah orang banyak, dia harus mengasingkan diri. Dan yang selanjutnya, ada orang banyak yang mengelilingi Yesus. Butuh perjuangan ekstra, tenaganya harus ekstra untuk sampai kepada Yesus. Dia takut, tetapi yang luar biasa, bahwa imannya besar. Nah, oleh karena itu kita dapat membayangkan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dari perempuan ini. Namun yang luar biasa dari kisah perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun ini, yaitu imannya kepada Kristus mengalahkan ketakutannya. Sehingga yang terjadi, dia mengalami kesembuhan ilahi. Dia merasakan mujizat Tuhan. Itulah mengapa saya katakan di dalam status Instagram saya, ketakutan tidak akan menghasilkan sesuatu, tetapi iman akan menghasilkan sesuatu, sekalipun itu mustahil atau tidak mungkin. Adik-adik sekalian yang luar biasa, saat ini bukan hanya orang dunia atau pemuda-pemudi yang tidak percaya kepada Kristus saja yang mengalami ketakutan akibat pandemi dari COVID-19 ini. Seperti yang sudah saya katakan tadi, pemuda-pemudi Kristus, bahkan Anda yang sudah melayani di atas mimbar, bisa juga mengalami ketakutan akibat pandemi dari COVID-19 ini. Atau mungkin ada dari antara kita semua yang sedang mengalami ketakutan karena ada suatu permasalahan yang sampai dengan detik ini tidak kunjung selesai. Nah, teman-teman sekalian, ada di antara kita yang takut. Mungkin Kak
kesehatanku Kak, saya takut dengan pandemi ini, COVID-19 ini. Ada riwayat saya sakit masa lalu dengan paru-paru, sehingga saya takut untuk keluar, sekalipun untuk beribadah. Mungkin ada di antara kita yang berkata, Kak, perusahaanku memutuskan Kak untuk mengurangi pegawai akibat dari krisis ekonomi. Saya takut kalau saya salah satunya yang ikut dihentikan hubungan kerjanya. Ada yang berkata juga, Kak, tahun lalu saya lulus kuliah, tapi sampai detik ini saya belum dapat kerja Kak. Khawatir karena di saat-saat ini perusahaan lagi mengurangi karyawannya, dan sampai detik ini saya belum mendapatkan pekerjaan. Ada yang mengatakan, Kak, saya sedang khawatir, saya sedang cemas. Saya mau masuk perguruan tinggi yang baik, perguruan tinggi negeri, tetapi hasil ujian saya nilainya tidak terlalu bagus. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita berkata, imanmu mengalahkan ketakutan. Sekalipun itu mustahil. Apa yang kau takutkan saat ini, baik itu kesehatanmu, baik itu pekerjaanmu, baik itu usahamu, baik itu pendidikanmu, firman Tuhan berkata, imanmu akan mengalahkan ketakutanmu. Nah, adik-adik sekalian, oleh karena itu saya berharap untuk setiap anak-anak muda Kristen, untuk setiap pemuda-pemudi dari Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center Network Makassar, yuk, mari kita hidup dengan iman. Mari kita mulai saat ini belajar melangkah dengan iman. Sekecil apapun, ketika kita mulai melangkah dengan iman kita, maka kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik sekalian, di dalam Alkitab, orang-orang pilihan Allah disebut orang-orang yang beriman. Apakah artinya ini? Pada dasarnya ini berarti bertindak dengan keberanian seperti yang telah ditunjukkan oleh perempuan pendarahan yang ada di dalam bacaan kita hari ini. Jadi ketika dia bertindak dengan keberaniannya, ketika dia bertindak di atas dasar imannya, itulah yang disebut dengan pahlawan iman. Ada contoh di Alkitab yang sangat terkenal, seorang pahlawan iman yang terus disebutkan sampai dengan kitab Ibrani, namanya masih ada, yaitu Abraham. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Garis bawahi, ia tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Itu ada di dalam kitab Ibrani 11 ayat yang ke-8. Tuhan menyuruh Abraham keluar dari negeri nenek moyangnya, tetapi Tuhan tidak menjelaskan dengan detail tempat yang akan dituju oleh Abraham. Tetapi sekalipun begitu, Abraham taat. Dengan imannya dia melangkahkan kaki keluar ke negeri yang akan diberitahukan Tuhan. Wow, luar biasa adik-adik muda. Waktu Abraham dipanggil Allah, ia tidak tahu sama sekali kemana Allah akan membawanya. Bayangkan seberapa besar iman yang dibutuhkan Abraham untuk mempercayai Allah itu. Abraham tidak punya modal uang.
Abraham tidak punya modal jabatan. Abraham tidak mempunyai modal nama. Tetapi Abraham mempunyai modal satu-satunya. Apa itu, teman-teman? Satu-satunya modal yang dimiliki oleh Abraham adalah janji Allah. Allah berjanji kepada Abraham, "Aku akan memberikan negeri bagimu dan anak cucumu. Jumlah mereka akan melebihi jumlah bintang di langit atau pasir di laut. Ikutlah denganku dan aku akan membawamu ke negeri itu." Wow, luar biasa, teman-teman. Allah hanya berjanji, ke negeri yang aku berikan itu, aku akan memberkati engkau dan anak cucumu. Ikutlah aku. Dan Abraham seketika itu melangkahkan kakinya keluar dari negeri nenek moyangnya bersama kemenakannya Lot dan istrinya Sarai. Bagi Abraham, cukuplah ia tahu bahwa Allah sendiri yang sudah berbicara, dan dengan iman ia melangkah pergi. Ketaatan Abraham adalah iman yang dibuktikan. Dan iman yang dibuktikan ini mengalahkan ketakutan dari Abraham. Iman yang dibuktikan ini mengalahkan ketakutan dari perempuan yang pendarahan 12 tahun. Teman-teman, kita dapat memperoleh pengalaman yang sama dengan Abraham dan perempuan yang pendarahan 12 tahun ini. Kita dapat memperoleh pengalaman iman yang sama. Kita boleh memperoleh mujizat yang sama. Kita boleh memperoleh kuasa yang sama dengan mereka ketika kita mau membuktikan iman kita dan mengalahkan ketakutan kita. Bila kita mulai melangkah dengan iman di dalam Roh Kudus, di saat itulah kita buktikan iman kita. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang dibawa bayang-bayang ketakutan masalah kesehatan akibat dari pandemi ini, sehingga kita sudah tidak bersosialisasi lagi. Mungkin ada kita saat ini yang sedang berada di bawah bayang-bayang ketakutan, sehingga kita tidak datang lagi beribadah. Syukur gereja kita sudah membuka ibadah mulai dari tanggal 7 Juni kemarin secara resmi. Dan saya mengajak teman-teman sekalian, yuk besok kita beribadah sama-sama. Walaupun ibadah pemuda belum terbuka, nanti menunggu selanjutnya. Walaupun ada beberapa ibadah yang masih di skip, tetapi ibadah di hari Minggu bersama dengan saudara-saudari seiman. Yuk kita melangkah dengan iman dan percaya janji Tuhan akan menyertai kita. Mungkin ada yang sedang berada di bawah bayang-bayang ketakutan mengenai pekerjaan. Mungkin ada yang sedang dibawa ke bayang-bayang ketakutan mengenai pendidikannya. Mungkin ada yang sedang berada di bawah bayang-bayang ketakutan mengenai jodohnya. Saya mau katakan hari ini bahwa firman Tuhan datang kepada kita semua hari ini, mengatakan bahwa mari melangkah dengan iman, karena iman dapat mengerjakan sesuatu sekalipun itu mustahil. Saya percaya ketika teman-teman pemuda sekalian mau menaati firman Tuhan dan melangkah, maka engkau akan mampu melakukan apa saja. Sebab segala sesuatu adalah mungkin terjadi bagi mereka yang percaya dan berharap kepada Kristus. Ketika kita beriman kepada Kristus, ketika hidup kita mengandalkan Kristus, maka yakin dan percayalah Dia akan menyertai kehidupan kita. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Karena yang memberikan ketakutan itu adalah setan.
Dan setan hari-hari ini sedang bekerja dengan luar biasa, ingin menakut-nakuti dunia, ingin memberikan dunia roh ketakutan, sehingga semua orang tidak bisa lagi berpikir dengan jernih karena berada di bawah bayang-bayang ketakutan, termasuk pemuda-pemudi Kristen. Tapi hari ini firman Tuhan datang kepada kita bahwa hiduplah dengan imanmu, maka engkau akan melihat hal-hal yang sebenarnya mustahil, tetapi itu terjadi di dalam hidupmu. Hari ini teman-teman, di renungan kita yang singkat ini, saya ingin menutup renungan ini dengan sebuah cerita dari seorang misionaris yang luar biasa. Namanya kurang terkenal, tetapi imannya luar biasa. Ketika saya membaca biografi dari misionaris ini, saya tersentuh sekali dengan imannya. Ibarat kata, dia siap. Misi yang dia harus jalankan itu bagi orang lain adalah misi bunuh diri. Tetapi bagi dia, misi yang dia jalankan itu adalah kehendak Kristus. Pada tahun 1800-an, ada seorang pemuda dari Skotlandia, Inggris, yang bernama John Gibson Paton. John lahir dari keluarga yang takut akan Tuhan. Hidupnya sangat sederhana, bahkan bisa dibilang terkadang hidupnya ada di bawah kekurangan, karena dia terlahir dari keluarga yang tidak terlalu mampu, yang bisa menghidupi hari-harinya dengan apa yang dia dapat hari itu. Nah, suatu hari gereja di mana John ini berjemaat mencari seorang misionaris yang siap untuk diutus ke pulau yang bernama New Hebrides, atau yang sekarang kalau kalian cari di peta di Google Maps, setelah Papua ada Kepulauan Salomon, di dekatnya itu ada pulau yang bernama Vanuatu. Itu sekarang menjadi sebuah negara. Namun gereja kesulitan mencari misionaris tersebut. Pasalnya pulau itu terkenal dengan penduduknya yang masih melakukan kanibalisme. Artinya seluruh penduduk di negeri itu, mereka bisa makan sesama mereka, manusia, ataupun orang-orang yang datang akan dijadikan santapan buat mereka. Nah, sebelum John Gibson Paton ini menyerahkan dirinya untuk menjadi misionaris, sudah ada 2 orang dari Inggris yang diutus ke pulau Vanuatu ini. Tetapi ketika mereka tiba di pulau itu, belum beberapa saat, mereka sudah dibunuh dan dimakan oleh penduduk-penduduk setempat. Nah, ketika John menyatakan dirinya sebagai misionaris yang siap untuk diutus, beberapa tua-tua gereja langsung berteriak, "Kanibal! Dia akan memakan engkau ketika engkau tiba." Tetapi ada yang satu luar biasa dari iman seorang John Gibson Paton. Dengan hikmat Allah, dia berkata seperti ini, teman-teman. Ketika kita mati, kita akan dimakan oleh cacing tanah. Jika saya boleh hidup dan mati melayani dan meninggikan Tuhan Yesus, bagiku tidak ada bedanya antara mati dimakan kanibal dan dimakan cacing tanah. Wow. Tua-tua gereja di tempat itu atau orang yang dituakan di gerejanya itu sudah memperingatkan dia, "Kanibal, engkau akan mati dimakan di sana. Kenapa engkau mendaftarkan dirimu?" Mengingat usianya yang masih muda, masih banyak yang dia bisa lakukan. Tetapi perkataan imannya itu yang luar
Singkat cerita, John berangkat ke Vanuatu dan menjadi misionaris di sana. Banyak cobaan yang dialami, termasuk ketika dia hampir mati. Dan akhirnya dia hampir menjadi santapan penduduk-penduduk yang ada di negeri itu. Namun Tuhan selalu menolongnya. Tindakan imannya itu membuat pertolongan Tuhan turun atasnya. Pada akhirnya dia berhasil menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa setempat beserta dengan lagu-lagu pujian. Jadi setelah dia menjadi misionaris di tempat itu, dia tinggal di tempat itu selama berpuluh-puluh tahun. Dia menerjemahkan Alkitab di dalam bahasa setempat. Bukan cuma perjanjian lama, tapi juga perjanjian baru. Lengkap dengan puji-pujiannya. Dia mati pada usia tua dan dikuburkan di Pulau Vanuatu ini. Vanuatu sekarang menjadi kota dengan mayoritas Kristen dengan semboyan Longga Yumi Stanak, atau yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia, pada Tuhan kita berpihak. Dan akhirnya sekarang Pulau Vanuatu atau yang dulu disebut dengan New Hebride sekarang menjadi pulau atau negara dengan mayoritas Kristen. Kesimpulan dari cerita ini bahwa iman dari seorang John Gibson Paton mengalahkan ketakutan yang bukan hanya berasal dari orang lain, namun bisa jadi juga dalam dirinya yang saat itu sedang takut. Suku yang tadinya tampak mustahil untuk dilayani, namun karena iman, akhirnya yang mustahil menjadi mungkin. Wow, luar biasa adik-adik muda ya. Nah, anak-anak muda, apa yang menjadi ketakutanmu saat ini? Apa yang menjadi kekhawatiranmu saat ini? Apa yang menjadi kecemasanmu saat ini? Hadapi dengan imanmu, maka engkau akan merasakan perlindungan Tuhan begitu nyata dalam hidupmu. Amin untuk firman Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini Tuhan, kami diingatkan oleh firman-Mu Tuhan, bahwa kami tidak boleh takut di dalam dunia ini Tuhan. Walaupun situasi dunia Tuhan seakan-akan menjepit kami Tuhan, seakan-akan Tuhan menekan kami Tuhan, tetapi lewat firman-Mu saat ini Tuhan, kami anak-anak muda-Mu ini Tuhan mau belajar melangkah dengan iman Tuhan. Kami mau hidup dengan iman kami Tuhan, karena iman kami akan mengalahkan dunia ini. Ketakutan Tuhan tidak akan menghasilkan apa-apa bagi dunia ini, tidak akan menghasilkan apa-apa bagi kami. Tetapi iman kepada Kristus akan mengerjakan sesuatu, sekalipun itu mustahil bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Roh Kudus. Kami mengucap syukur. Haleluya, terpuji nama-Mu. Amin. Nah, gimana teman-teman? Firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya sangat memberkati kita kan? Pastinya. Sebelum kita menutup ibadah pada minggu ini, kita akan satu pujian